kan sangat respon terhadap cahaya. Nah, nanti kita kombinasikan antara light trap yang ada di media sosial ini menggunakan energi listrik, kita gunakan energi biogas. Pulau Pinang pada saat ini untuk persawahan kami atau pertanian kami ada kendala masalah penyakit hama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Silakan duduk Pak. Ya. Di sawah kita ini ada serangan hama ataupun wiring ataupun walang sangit, dan juga ini ada tanaman kita yang tidak bisa berkembang ataupun karena penyakit kuning. Kayak Pak menanggulanginya bakar. Nah ini membakar. Nah dilihat. Oh iya betul Pak. Nah ini kita lihat sama-sama kalau berdasarkan dari perubahan ini terjadi gagal dalam pembuahan. Nah ini biasanya disebabkan oleh indikasi hama wereng. Nah, wereng ini tentunya sangat berdampak negatif nih terhadap para petani kita yang ada di Sembaka. Nah, nanti ulun cari referensi bagaimana sih cara mengantisipasi atau pencegahan agar tidak terserang lagi di sektor pertanian yang ada di desa kita, Pak. Akibat wiring di petani kita ini sangat dirugikan lah di sini, karena mana wiring itu artinya sudah kita pakai racun ini, sudah kita coba lah ibaratnya kan, sudah apalagi tanahnya kita pupuk di sini, kita kasih kapur, sudah tanah-tanah kita ini kan. Nah di sana eksepisidanya kita coba juga, artinya semua racun itu sudah, tapi kendalanya manfaatnya pun nggak ada hasil di sana itu. Makanya kita di sini untuk petani sangat dirugikan, kemungkinan kita ini adalah gagal panen di sini. Para petani itu mengeluh terserang hama, wereng dan lainnya. Nah pada saat itu saya selaku ketua kelompok tani di sini mencari referensi apa sih alat perangkap hama yang mudah secara aplikasi, yang murah, sesuai dengan fungsionalnya. Maka dari itu dapatlah saya alat light trap. Ternyata light trap ini berfungsi untuk satu, mengetahui populasi hama dalam satu area pertanian padi. Yang kedua, light trap ini erat hubungannya dengan penggunaan pestisida nantinya untuk mencegah pemakaian pestisida secara berlebihan.
sedikit memberikan catatan. Nah, saya kasih catatan, ini sudah siap nih. Nah, dengan jumlah bahan-bahan apa saja yang kita perlukan nantinya untuk pembuatan alat elektrik ini. Tentunya nanti kita aplikasikan secara langsung di lapangan untuk pembuatan elektriknya dengan bahan baku yang sudah kita bikin analisanya. Kita coba Bisa kita coba di lapangan. Nah, ini catatannya, hasil dari analisa ulun. Nah, bisa kita lihat. Itu ada baut, ada cat, ini ada jaring perangkap. Jaring perangkap hamanya untuk di bagian colong. Lampu biogasnya. Lampunya kita harus menggunakan lampu biogas. Kenapa? Karena kita menggunakan energi yang dari biogas itu sendiri. Tidak bisa kita menggunakan lampu bola pijar biasa. Antara ini ya, bangun bisa. U160 itu ada termasuk. Kerangka utama kita buat dari bahan teras. Untuk media pengamannya ini dari seng. Nah, dari seng. Tentunya ada alasan tersendiri kenapa saya menggunakan bahan ini. Kenapa? Karena bahan dari teras ini memiliki kekuatan yang sangat lama, bisa dipergunakan dengan waktu yang lama. Nah, apakah boleh dengan bahan yang lain? Tentu boleh. Akan tetapi kan ada plus minusnya apabila kita menggunakan kayu, karena ini sifatnya nantinya taruhnya di tempat yang terbuka dengan kondisi hujan dan panas. Tentunya alangkah bagusnya kita menggunakan dengan bahan yang tahan terhadap cuaca. Dalam pembuatan alat ini ada suatu kendala-kendala. Kenapa? Karena di lahan pertanian kami, khususnya di Desa Pulau Pinang, itu lahan pertanian kami itu seluas 125 hektar. Nah, dalam luasan tersebut, itu di lahan pertanian kami itu sangat jauh dengan aliran listrik, Pak. Sangat jauh. Nah, maka dari itu kami beserta para tokoh masyarakat, kepala desa, dan juga teman-teman pemuda yang ada di desa, kami mencoba mencari referensi bagaimana caranya energi yang kita gunakan itu energi yang tidak berhubungan dengan atau tidak ketergantungan dengan listrik. Maka dari itu kami ciptakanlah energi dengan biogas. Nah, biogas itu tentunya tidak sesuatu hal yang baru, itu sudah familiar lah di dunia pertanian. Nah, akan tetapi biogas itu kita kombinasikan dengan light trap. Nah, inilah sesuatu yang baru yang masih belum banyak orang mengetahui. Ternyata limbah peternakan itu bisa kita manfaatkan untuk sebagai sumber energi untuk menyalakan lampu yang ada di light trap ini sendiri. Pelaksanaan biogas itu memakan waktu hampir plus minus di angka 15 hari. Kenapa? Biogas ini kan kita menggunakan bakteri untuk menciptakan suatu reaksi anaerob sehingga menciptakan gas. Nah, maka dari itu makan waktu lama sampai 14 hari. Nah, tetapi kelemahan dari alat ini sendiri tentunya ada kelemahan-kelemahan. Kelemahan itu kami siasati dengan menggunakan energi yang lain.
Nah, jadi alat ini bisa kita fungsionalkan dengan dua media gas, Pak. Yang pertama media biogas itu sendiri, yang kedua dengan media gas LPG. Kenapa harus gas LPG? Karena gas LPG ini dirasa cara mendapatkannya sangat mudah, harganya pun relatif terjangkau untuk para petani. Nah, sedangkan energi biogas ini sisi kekurangannya itu ada di prosesnya, Pak. Karena biogas ini memakan waktu proses hampir plus minus di angka 15 hari. Nah, sedangkan untuk pemakaiannya dengan digester kapasitas itu 30 liter, itu hanya mampu memberikan energi untuk bolam itu selama plus minus 3 jam. 3 jam saja dengan kapasitas digester 30 liter. Nah, sedangkan untuk gas LPG itu mampu bertahan sampai dengan 20 jam. Nah, jadi kita gunakan dua sumber energi. Yang pertama, saya review sedikit, biogas dari limbah peternakan. Yang kedua, gas LPG yang sering kita temui di warung-warung eceran atau lain sebagainya. Itu kemarin dengan beberapa percobaan kita hampir 3 kali kegagalan. Kenapa? Karena kegagalan itu kita tidak bisa menyalakan lampu yang biogas ini sesuai dengan fungsionalnya. Maka dari itu kita beberapa kali mencari apa sih kendalanya. Ternyata kendalanya pada lubang spare namanya, lubang spare pada bolam biogas ini. Karena apabila lubang spare terlalu besar, itu pembakarannya tidak akan sempurna dan tidak akan menyalakan suatu cahaya yang ada. Ini kain daripada lampu elektrik ini akan gosong atau hangus. Setelah beberapa kali percobaan, ternyata solusinya ada pada jarum suntik yang biasa digunakan untuk peternakan sapi maupun kambing. Itu kami gunakan untuk media sebagai pengantar arus antara biogas ke sumber apinya. Jadi gas yang muncul ke lampu biogas ini, lampu keadaannya stabil. Ke depan kita lihat hasilnya. Ini, terima kasih. Jadi untuk daya cover namanya, daya cover light trap ini untuk lampunya ini sendiri itu kita coba kemarin itu setara dengan lampu 50 watt sampai dengan 75 watt. Karena sifat dari biogas ini semakin lama dia menyala, daya terangnya semakin menambah. Cuman maksimalnya setaranya dengan bolam listrik itu hampir 75 watt maksimal. Nah, jadi dengan keterangan 75 watt itu mampu menimbulkan daya tarik tersendiri untuk hama itu dengan luasan diameter hampir 5 hektar, Pak.
alat ini tidak hanya bisa digunakan untuk tanaman padi, jadi bisa digunakan untuk tanaman tomat, cabai, semangka juga bisa digunakan. Karena hama-hama yang sangat terperangkap di sini, hama-hama yang sifatnya dia respon terhadap cahaya. Jadi alat ini tentunya sangat ramah lingkungan dan juga sangat murah. Murah dalam artian begini, jadi untuk kalau kita pembuatan untuk 1 orang tentunya sangat berat dengan angka biaya hampir 1 jutaan. Akan tetapi alangkah eloknya satu alat ini kan bisa mengcover 5 hektar. Nah jadi kalau bisa dalam satu kelompok tani itu minimal mereka punya 1 atau 2 yang bisa mereka gunakan secara bergantian nantinya, Pak. Jadi alat ini setidaknya bisa nanti memberikan energi yang baru lah untuk para petani. Jangan sampai kan segala sesuatunya itu terpaku pada pestisida. Jadi kita analisa dulu nih, apa sih yang hama pengganggu itu. Nanti setelah kita analisa, baru kita beli obat pestisida sesuai dengan hama yang dominan. Saya secara tidak langsung menekan kos perawatan lah di sektor pertanian dan perkebunan. Sudah beberapa kali kami coba untuk menggunakan penangkap hama. Alhamdulillah bisa menekan untuk kegagalan pertanian. Terutama untuk pengobatan, Pak. Untuk obat semprot itu kita sudah tahu bahwa yang tertangkap itu hama yang mana yang paling banyak, berarti itu yang dominan, kita cari obatnya. Terutama pembangunan pertanian di pedesaan, mungkin tidak hanya di Kalimantan, mungkin di daerah terpencil lainnya, karena sangat mudah diterapkan dan diaplikasikan, mungkin tidak dengan energi biogas, mungkin juga ada pendampingan dengan LPG 3 kg, karena LPG itu kan juga sangat mudah didapatkan. Dan ini sangat perlu didukung oleh kami sebagai aparatur pemerintah ya, untuk mendorong penemuan ini mungkin ke arah jika dimungkinkan dipatenkan gitu.
Itu benar, Yang kita sangat apresiasi adalah temuan-temuan dari generasi-generasi muda kita ini, yang mana memang program atau temuan energi biogas ini sangat-sangat bermanfaat sekali, ya. Dan ini juga selaras dengan napas visi misi yang selalu disampaikan oleh Bapak Menteri, yang mana bahwa dengan diciptakannya sejuta petani milenial ini, inilah maksudnya. Untuk salah satunya poin itu adalah generasi kita, khususnya petani milenial yang mereka bekerja di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya, UMKM, mereka bisa mengembangkan terus. Harapannya warga Desa Pulau Pinang, khusus para pemuda dan kaum milenial, terus berinovasi dalam memajukan sektor pertanian.